Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali dan kita hari ini akan disapa kembali oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12 isinya demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, manusia sering sekali takut hanya pada apa yang di depan matanya, hanya pada apa yang langsung sedang dia hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bisa saja mungkin takut tidak dapat apa-apa saat itu. Mungkin takut dibenci saat itu. Kemudian takut tidak dipuji-puji. Takut tidak ada kedekatan lagi dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga boleh bertanya pada diri kita saat disapa oleh renungan hari ini. Maka saudara yang terkasih, apakah kita cenderung diri saya, pribadi saya saat ini adalah pribadi yang takut pada apa yang di dunia ini, atau memang sesungguhnya takut pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, takut pada pemilik kehidupan kita? Takut pada apa yang ada di dunia ini, itu adalah ketakutan yang tidak sehat. Dan kita harus berani mengatakannya. Kalaupun kita pada akhirnya dipuji-puji, kalaupun kita pada akhirnya tidak jadi dibenci, kalaupun kita pada akhirnya dapat, akhirnya saudara yang terkasih, kita sesungguhnya telah melakukan hanya pada apa yang diinginkan oleh dunia ini saja. Itu adalah suatu hal yang tidak sehat, sehingga kita tidak susah lagi untuk menentukan bahwa menjalani ke depannya lagi ketika disapa oleh renungan hari ini, mana sesungguhnya ketakutan kita hanya yang berdasar pada dunia, atau apakah sesungguhnya yang sudah kita jalani adalah ketakutan, rasa takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, orang yang takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dia marah, bukan karena takut akan terjadi bencana besar yang akan Tuhan hadirkan, tapi takut akan Tuhan yang dinyatakan pada firman hari ini dan harus kita ingat adalah bahwa semuanya kehidupan kita adalah bersumber dari Dia. Segala hal telah dijamin oleh Dia. Hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang telah dijamin oleh-Nya. Oleh karena itulah kita harus menyandarkan diri sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Dan di sanalah dalam kehidupan kita sehari-hari kita menunjukkan setiap langkah kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus setia memuji Dia di dalam kebenaran, dan itulah yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Yang diminta oleh Tuhan adalah hendaklah terus takut akan Tuhan. Jangan tergiur oleh godaan duniawi, jangan tergiur
oleh ilah-ilah, dewa-dewi, dan kemudian kekuasaan-kekuasaan raja-raja, dan kemudian tawaran-tawaran yang lainnya. Tapi saat Tuhan sudah membebaskan mereka, biarlah mereka mengingat itu, dan kiranya mereka terus takut akan Tuhan dalam menjalani. Walaupun pada akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan, tapi saudara yang terkasih, kita mau lihat kiranya kita terus terpaut di keadaan apapun sedang terpuruk, kita tetap mengingat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudara yang terkasih, kiranya kita terus takut akan Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kiranya kami takut akan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk bertanya pada diri kami, apakah kami lebih cenderung takut pada apa yang dikatakan oleh dunia ini, atau sebaliknya kami sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menghidupi firman-Mu saat ini, dan kami terus menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga seluruh rencana dari jemaat Tuhan. Berkati, biarlah semuanya terjadi, biarlah semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Tuntun kami, tuntun semua jemaat-Mu untuk terus bersandar hanya pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.